Assalamualaikum di Omniwan. Waktunya education with love. Udah, oke. Hai, ayo maseo gitu. Ayo maseo. Apa? Sami masek. Sami-sami. Masek. Oke. Pekan kedua. Iya. Pekan kedua. Ya, pekan kedua ya, kali kedua kita jumpa lagi gitu. Ini kedua apa yang ketiga? Ketiga. Tiga kayaknya. Tiga ya. Saking banyaknya syuting. Kali-kali. Ya. Hmm. Terus udah pada Tunggu. Aku nggak kemarin juga sih sebenarnya. udah lama ya? Bulan ya sebelum puasa lah aku nonton drama Korea yang peringkat pertama di Netflix, paling banyak apa itu, ditonton. Apa? Yang mana? Dia belum nonton. Ada ya, Dia Kakak? belum ada sempat. Ngedrakor Orang dia. sedunia ini udah nonton, kau Iya, aja yang dia belum. Kak. Penting kali kau memang. Dan aku tuh sampai begadang-gadang. Wow. Nengoknya aja gitu. Jadi FOMO dia, aduh. Kamu tuh apa? Fear of missing out, pengen ikut gitu. Karena orang-orang semua udah jadi kayak pengen gitu, bukan karena apanya gitu. Jadi supaya nggak FOMO, supaya alasannya bukan karena ikut-ikut aja, karena memang tertarik. Tolong lu kakak jelaskan apa yang kalian tonton itu. Enggak, harusnya bukan karena FOMO, karena Jadi, bagus. Tapi sama nggak film yang kita tonton? Nanti Iya, beda. jadi tadi kan udah dilihat tadi ya. Kan nanti di capture depannya kan. Tunggu dulu. Enggak, tunggu dulu. Aku kemarin tuh nonton drakor series iya. yang judulnya The Glory. Oh yes. Wow. Sama dong. Oh. Ya, tuh lah karena masih adik-adik jadi belum ya. Apa ulat-ulat Ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, kasihan deh lo gitu ya. Udah lama kali tuh, udah nggak pernah lagi tuh kayaknya anak-anak sekarang pun nggak pernah pakai itu lagi ya. Orang ini anak zaman dulu. Iya, kayaknya anak sekarang nggak ada tuh pakai yang ulat-ulat, kupu-kupu, kepompong, kasihan deh lo. Gitu. Oke, balik lagi di pembahasannya. Tadi kita cerita tentang The Glory. The Glory tadi yang udah kita lihat ya di Kakak nanti ditayangkan di sini. Iya, nanti belum lihat sebenarnya, cuman kami diskusi aja. Iya. Nanti ditayangkan. ya nanti ditayangkan di sesi disempil ya, disempil-sempil di ya di videonya ya kan. Boleh nanti disempilkan ya. Ya, terus bukan Iya, aku nonton kan. Terus jadi dia tuh ada 2 season. Dan yang bikin menarik itu memang jarak dari season 1 ke season 2 itu lumayan lama, hampir 1 bulan gitu. Ya, orang tuh satu bulan? Iya, 1 Biasanya bulan. satu season drakor ya kak? Satu Ada season yang- ke seasonnya? Ada yang tahunan. Iya, dari Ya, satu ada bulan yang terus tahunan, lumayan iya. cepet loh Kayak rasanya. Taxi Driver itu Macam kan apa? lama kan, 3 tahun apa 4 tahun. macam gitu. Avatar juga lama kali kan. Iya, udah itu kan gitu. movie ya, film yang Iya, memang. dokter apa kak? Ya kayak iya taksi ya. Dokter Hospital Playlist. Iya, Itu juga Hospital kan Playlist lama juga. dia. Dokter romantik kan juga lama kan. Lama. 1, Iya. 2, 3 kan sampai Kalau gitu. 1 bulan Ini cuman sebentar. 1 bulan. Kenapa jadi lama, terasa lama? kenapa? Itu Karena yang kita harus menanti dijawab. ceritanya itu Karena gitu emang, kan. memang seseru itu. Jadi aku tuh bukan orang yang tahan nonton. Memang aku tahan sih, cuman nggak yang langsung bisa dari episode 1 sampai misalnya 10 episode maraton ya. dalam 1 hari yang sama gitu, atau misalnya 3 hari itu aku bisa selesai. Nah enggak, tapi aku nonton Glory itu lanjut terus loh. Aku nggak ada habis episode 1, 2 gitu. Jadi nggak kepengen. Itu terlalu lama ya? Iya, itu terlalu lama buat. Dan buat Karena semua yang memang nonton dia kayak untuk gitu. yang season 1 itu dia terlalu penasaran ya kak. Gantung dia waktu dia putus dari mau nyambung ke season 2 tuh. Jadi iya. kita penasaran. Ih, lama kali. Di sini tentang apa rupanya? Apa? Isinya sangat Apa menarik. spesialnya di Glory ini sama drakor-drakor lainnya? Isinya tentang kisahku, enggak. Mungkin drama, ternyata kisahku. Iya. Ya, rupanya. Biasa kali ya sampai diangkat-angkat kursi itu. Penasaran nih, dia jawab balik ya. Iya, jadi dia tuh apa? Kalau perasaan harusnya dia nonton dulu gitu. Iya, dia nonton dulu baru ikut review. Tunjukin lah dulu, kita tengok teaser, Oke. teasernya. Ya, di sini ya. Nggak boleh kita sekarang. Boleh. 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 Buka HP kita di sekarang. Ya, ya kan lebih bagus ya kan dari tadi maunya itu aja dibuka ya kan.
harus ngidupin apa? Dia penasaran. Ini ceritanya tentang apa? Coba apa dulu? Spoiler dulu sedikit-sedikit. Ceritanya tuh tentang, jadi dia tuh nggak kayak drama Korea mainstream pada umumnya yang Dan biasanya itu pun romansa yang lebih hebatnya gitu. itu film kisah nyata ya kan Ya, ya? emang dari kisah Oh, iya. nyata. Tapi Iya. drakor tuh emang banyak dari kisah nyata Iya, sih. banyak. Ya kita yang kayak mana dulu? Ini dari tadi kisah nyata dulu. Makanya aku tadi sebenarnya mau jelaskan, jadi dia tuh nggak kayak drakor yang mainstream yang ceritanya romansa gitu, cinta-cinta yang manis Penjelasan gitu. kakak familiar Enggak. kali karena setiap ada drakor baru Pasti ya itu ya. pasti bilang ini tuh nggak kayak drakor pada umumnya. Ya apa? Genrenya- Jadi dia tuh cerita tentang orang yang dibully, korban bully Oke. yang balas dendam. Oh, yang balas dendam. Ya, dia balas dendam. Jadi cocok nggak kak kalau orang dibully itu harus balas dendam gitu? Menurut aku ya harus. Ya harus. Oh, Iya ya, tunggu. Jangan dilihat dulu. Kita mau lihat dulu apa nih? Kenapa sampai seseru itu? Sampai 1 bulan aja nggak bisa nunggu. Iya. Memang benar. Dia tuh gitu deh. Taksi driver aja. Oke, jadi sambil dia nonton, Itu suaranya aja denger agak misterius gitu kan. Iya, Suaranya suaranya aja. horor gitu kan. suaranya itu misterius. Oh, Song Hye Kyo ya? Oh iya. Song Hye Kyo di sini. Maminya para aktris Korea. Iya benar. Oh, belum juga. Oh iya dong. Iya, anak mudanya. Mas kunang. Anak muda kayak dia. Kenapa bedanya anak pelajar zaman dulu tuh kan ada yang bahasanya kan lihat. First lead male. Bahasa drakornya. First lead male. Anak muda kita bacan ya. Parukan. Jadi komedi, ketawa-tawa. Tapi katanya serem kan? Iya betul. Soalnya serem. Tapi Song Hye Kyo di sini Gila aktingnya harus diacungi empat jempol. kan untuk Beksang. makanya beda kan Kak, dari drama-drama yang biasa diambil kan. Makanya nih. kayak dia Dota tuh pemainnya itu dapat piala Beksang saking menjiwain karakternya masih kayak si psikopat tuh dia menang juga. Pokoknya Pemeran pendukung wanita si ininya kan si Yojin. Ini soalnya kita tahu lah Song Hye Kyo kan filmnya banyak ya Kak, ya. Tapi dari kebanyakan filmnya kan kita bisa lihat si Song Hye Kyo ini lari jalur ya. Nggak kayak biasa. nggak kayak biasanya ya. peran Biasanya dia peran misalnya dia kayak ya. di The Scent of the Sun, terus Iya, film benar. dia yang Full setelah itu House. Full House, terus ada yang sama Park Bo Gum juga kan mirip gitu karakternya. Jadi dia itu Di sini sebelum beda. ditawarin film itu dia Dia konsul ke aku dulu. Itu lihat kali kayaknya tuh dikat ya. Oh, jadi dia tuh kan ditawari film yang memang udah lari dari genre. Genre Genretnya. Jadi dia ditawarin nih sama produser produsernya. Bukan apa namanya penulis. Produsernya Ini film ini karakter ini beda perannya dari yang dia yang lalu-lalu tuh agak beda. Jadi ada cara perut di situ. jadi ini apa namanya Kak? Dia nggak nolak ya kan Kak, tapi dia malah kayak mana Kak? dia sebenarnya agak pressure Agak, gitu. Takut nggak bisa meranin ya. Karena memang Kim Eun Suk ini salah satu penulis skrip Iya. terbaik memang di Iya. Korea gitu. Dia pertama yang film Goblin, Goblin dia. Ya, Goblin tahu. Ya kan, tahu bagus, juga. bagus. Udah nonton ya? Udah nonton ya? Ada nonton. Descendant of the Sun juga katanya Dia dia. Jadi kata Song Hye Kyo ini kali kedua dia kerjasama sama Kim Eun Suk writer Nim. Gitu. Nah jadi dia selalu merasa kayaknya semua karya Kim Eun Suk ini tuh bagus, makanya dia kayak pressure-nya aku bisa nggak gitu. Oh, yang ini dapat nggak dia? Makanya dia bilang gini, tunggu dulu aku berapa tahun ya, berapa bulan ya untuk mendalami karakter tuh dia ketat, dia menguruskan badannya, mengecilkan badannya. Ya sampai kayak yang di film itu gitu. Iya, makanya kan dia kalau itu masalah dia diet dia ada dilihat lewat di sosmed dia. Dia bilang kan banyak netizen yang kok di film yang baru ini dia tuh kelihatan Dan tua, jelek, tua, nggak kayak biasa-biasanya. Itu memang dia
mendalami karakternya. Kalau dia tidak bisa, berarti diganti gitu. Iya, dia Ternyata sengaja dia kan bisa supaya terlihat menderita. menderita ya, karena kan muka dia kan selalu bahagia mungkin ya. Cantik sih. Cantik. Dia wajahnya selalu Dia cantik. kan cantik, jadi susah kita percaya kalau dia menderita gitu kan. Iya, ya susah. Memangnya kayak dia harus dijelek-jelekin, kita udah kayak gini pun kayak nampak menderita padahal bahagia. Ya kan? Ya enggak? Ya enggak? Ya kan? Kita kalau menderita kali kan, karena kita Padahal dia bahagia. 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 Kita kalau dapat peran kayak Song Hye Kyo yang di Full House, kita nggak perlu susah. kita Dalam peran dalam susah bahagia. baru kita dapat bisa. tahu keberapaan Ya, pas ya. Kita nggak perlu pendalaman karakter. familiar kita sama perasaan itu ya kak. Kayak gitu. Oke, Kayak baik itu sekilas ya Sekilas ya drama tentang itu. film. Dia mau nanya lagi, kan tadi seru kan. Jadi mungkin nanya nih kan kalian Iya, bahas iya, tentang dua ini. Tadi kalian bilang tentang pembalasan balas dendam. Hmm. Terus ada Song Hye Kyo di sini. Kalau di teaser ini Kia nggak bisa baca, tapi memang dia banyak muncul. Apakah dia yang dibully lalu membalas dendam, atau kayak mana? Terus apa yang dilakukan dalam pembalasan dendamnya nih? Kok sampai dibilang beda dari yang lainnya? Karena drakor ini kan banyak ya balas dendamnya. Iya sih. Balas dendamnya banyak. Banyak. Dan gitu korban pembulian juga udah banyak Iya. dia bahas. Apa yang buat beda si The Glory ini dengan film-film pembahasan yang serupa lainnya? Sejenis ya. Apa kakak? Iya. Silakan. Ya emang dia korbannya. Oh, jadi dia korban. dia pemeran utama. Tapi sebenarnya kalau yang aku lihat tuh, jadi inti cerita tuh kayak inti cerita itu point of view-nya dia. Iya. Point of view-nya dia gitu kan. Ini tuh cerita dari sudut pandang dia. Tapi menurut aku yang jadi nyawa dari film itu intinya tuh adalah si pemeran pendukung wanitanya kalau aku lihat. Oh, kenapa? Kenapa kayak gitu? Karena point of view-nya si Song Hye Kyo memang, tapi dia tuh memang menceritakan tentang si pelakunya ini gitu. Pusat dari kehidupan dia memang betul-betul terjadi lah gitu, bahwa selama hidup dia dari mulai dia SMA itu sampai dia di usia dia yang mau balas dendam itu, memang si cewek inilah pusat hidup dia. Betul-betul dendam dia itu Berarti si cewek ini pelaku itu juga. iya, ya. dunia dia gitu. Kau tuh duniaku. Nah, upaya dia adalah dia mau membalikkan keadaan itu. Aku harus jadi pelaku dalam hidupmu. Berarti balas dendam dia ini kembali membalas bulian itu gitu kan? Nah, kalau membalas buliannya enggak kayaknya ya kan ya. Balas tapi enggak, kalau dia kan dibulinya disiksa. Iya. Kalau ini dia enggak disiksa, dan si pemeran wanitanya itu ya sehat-sehat aja kok ya kan. Enggak menderita. Dia Kalau dia kan balas udah dendam. hancur badannya menderita itu iya, dia apain dia, disengat Kak? listrik apa namanya Kak? Catokan. Catokan, terus dia bisa dibikin apa namanya? Gosokan, setrikaan. Jadi di mana? Di seluruh sekolah tubuhnya dibuat? itu ya Di seluruh sekolah, tubuhnya di itu rumahnya. hancur kecuali wajahnya. Masa hancur itu Kak? Iya, hancur itu. sampai Sebadan- sampai dia aja pun jijik mungkin ya. Oh iya. Paling nggak Kalau bahasa dibakar ya di api dia Berarti bahasa kita badannya udah kudis-kudis lah. Iya, dan Habis lah. apa namanya bekas-bekas lukanya itu kayak keloid yang nongol-nongol gitu. keloid ya. Keloid. Besar gitu. Nongol, Makanya dia besar. selalu pakai tangan panjang. Dia nggak mau pakai tangan pendek. Terjadi di sekolah itu guru nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dan kebetulan mungkin ya, mereka itu juga orang-orang besar juga di sekolah itu ya, orang-orang kaya. Jadi kita selalu kalah dengan orang-orang kaya yang punya duit. Ya kan? Gurunya tahu. Hmm, Dia gurunya pun tahu. dia pun berusaha melaporkan. Melaporkan. Dia ke guru dia ngelapor, ke polisi dia ngelapor. Tapi yang disalahin dia gitu. Tapi kan ada gurunya juga dipecat ya? Gurunya, Ada guru yang yang dipecat, dipecat gara-gara ini melaporkan. ada guru yang memaksa untuk Untuk dia- mengeluarkan anak ini. iya. Mengeluarkan Song Hye Kyo. Iya, Itu Kalau karena yang dipecat gara-gara dia bela Song Hye Kyo. membela siapa Kak karakternya namanya? Dong Un. Moon Dong Moon Dong Eun. yang mana? Si Song Hye Kyo tuh nama Oh, karakternya, dia di filmnya itu seperti itu. Tapi di Indonesia kayaknya nggak sampai gitu ya. Oh, nggak tahu Nggak juga. tahu juga kita kan nggak ada yang diekspos. Karena adanya film itu berdasarkan dengan kisah nyata, berarti kan ada Iya di mana-mana ada gitu. Nggak di Indonesia. Kemungkinan bukan karena kita nggak nampak terus itu nggak ada. Iya, ya. Oke. Kita kan sekarang lagi di zaman para netizen yang kalau disorot dulu, netizen yang angkat cerita baru dikerjakan langsung disibuk-sibuin, diurus ya kan gitu. Tapi Kak, kenapa ya Kak kalau korban bully itu dia tidak berani melapor atau dia tidak berani, kan ada sebagian juga yang dia nggak berani bilang ke sekolah tuh aku diginiin tuh kenapa gitu, atau dia takut tuh diancam.
Ini banyak sebab, tapi salah satu yang paling berkaitan kenapa dia nggak mau ngelapor juga bisa jadi sebab kenapa dia dibully. Kenapa dia nggak ngelapor? Karena dia lemah. Itu juga jadi sebab kenapa dia dibully. Iya. Karena dia terlihat lemah. Dia. Iya bisa jadi Karena itu. karena orang-orang pembuli itu pun memilih Iya. orang Iya. pembuli. Iya. Jadi kalau misalnya nih kan banyak orang di sekolah itu bisa jadi guru sebenarnya. Iya. Kenapa nggak guru? Karena dia tahu otoritas guru itu di atas dia. Iya. Nggak mungkin dia lawan itu. Jadi siapa yang dia cari? Banyak siswa di sekolah. Kenapa harus siswa yang ini? Karena siswa yang lain berpotensi menurut dia ini Untuk bakal bisa melawan, lawan. ya. Ini berani nih model anaknya. Kalau si ini nggak bakal berani. Jadi dipilihnya gitu. Jadi bisa jadi kayak yang bilang tadi kenapa dia nggak ngelapor? Mungkin karena ada ketidakberanian itu di dalam diri dia sehingga sudah apapun yang dilakukan orang lain dia nggak berani untuk membela dirinya sendiri. Iya. Tapi kalau si Mundongan ini dia berani. Oh dia berani. Dia berani. Dia Dia berani. ngelapor sama guru, dia ngelapor ke polisi, dia bawa bukti-bukti visum gitu bahwa dia luka-luka dia Berani itu tadi ada sebagian guru yang mendukung dia. ya mendukung dia, ada juga yang langsung memecatnya. Oke. Menyuruh dia keluar. Dengan keberanian sebesar itu dan dia terus dibully. Kenapa bisa terus dibully? Dia miskin. Dia miskin tadi Kan dia gini, misalnya gini ya kak, dia udah lapor. Tahu apa? Tunggu bagaimana? Nah, itu dia. Dia berani, dia melapor, dia punya bukti. Harusnya dia bisa lawan. Walaupun apapun yang dibilang guru-guru itu nggak bisa menjatuhkan. Aku tahu. Apa? Ini bukan soal, jawab aja. Jelasin aja. Pertamanya ini dari aku ya. Iya. Pertamanya sebenarnya target geng ini bukan dia. Oke. Kawannya ada satu yang lemah. Antara itu juga ada yang paling miskin dalam geng itu. Cuman karena si Mundongan ini orang di luar dari geng mereka dan dinilai lebih miskin lah daripada si cewek yang satu itu. Kesitulah. Tapi ada juga satu sisi si Park Yeonjin ini ya, pemeran pendukung wanita yang jadi pusat dunia si Mundongan itu. Park Yeonjin namanya ya. Park Yeonjin, dia ngelihat anak ini tuh sebenarnya kayak dia menarik, dia punya potensi untuk menyaingi aku gitu sebenarnya. Karena si Mundongan itu pintar, Iya. dia dapat beasiswa juga di sekolah itu gitu, dan dia tuh manis. Seperti aku. Good looking lah ya. Ya, Good looking. tahu. Good looking. Iya. Iya, terus satu lagi kan ada kawan dia, sahabat dia yang punya sama dia. Yang dia jadi plot twist. Oh iya. Siapa namanya? Jejun. Nah, itu suka, nggak suka sih, tapi dia secara tersirat itu kayak suka sama si Mundongan ini gitu. Si siapa namanya tadi? Yang suka ini siapa namanya? Si Jejun. Jejun ini bagian dari si pembuli. Geng pembuli. Dia suka, makanya dia melecehkan apa Dia kan juga dilecehkan. dia melecehkan, dia yang memperkosa. Kalau dari mencium paksa. Kalau dari aku dia mungkin kenapa dia berani ngelapor, dia berani Bukan dia kenapa dia berani apa ya? lapor. Dia berani lapor. Dia berani punya lapor, bukti. dia punya bukti. Harusnya dia bisa lawan gitu. Bisa Kenapa lawan. dia nggak lawan? Iya, dia sudah lawan. Heeh. Ketika dia lapor polisi, ternyata orang tuanya si Daun ini menandain tanda tangan uang, dikasih uang Iya. sekian untuk damai. Jadi dia nggak bisa lagi mengangkat kasus itu. Itu juga salah satu pencegahnya kenapa dia Dia nggak tetap jadi di di lingkaran kasus itu ya, nggak di ya, kasus itu. nggak bisa berhenti. Ya, dan orang tuanya itu juga duit aja otaknya. Memang orang miskin. Memang orang Kan, miskin memang miskin sekali. dan berantakan. Berantakan. Maksudnya dia menolak, tapi dia butuh. Bukan Butuh. butuh. Jahat, orang tuanya itu jahat. Orang tuanya jahat. Kali ya, Kak. Oke, jadi Kak dari inti dari kenapa dia harus balas dendam tuh kayak mana? Maksudnya kayak mana? Coba diurai dulu. Apa maksud kakak kayak mana menurut kakak soal balas dendam? Balas dendamnya itu jadi orang si Mundongan ini karena yang dia lakukan kayaknya bukan balas dendam yang biasa. Kayaknya ya. Iya kayaknya memang iya bukan balas dendam biasa. Tunggu dulu, sebelum dibalas, bagaimana pendapat kakak tentang balas dendam? Kian kan nggak tahu nih, dia balas dendamnya kayak mana? Gimana apa yang dia lakukan balas dendamnya ini? Balas dendamnya tuh dia bukan misalnya, oh aku dulu dipukul balik, enggak. Dia ngancurin hidup. Mencuri hidupnya. Apa? Gimana ngancurin hidup orang tuh kayak mana? Dihancurkan hidup orang itu. Contoh si pusat hidupnya, misalnya kalau pusat hidup dia, apa yang dia hancurkan gitu? Dia harus cerai sama suaminya.
dia harus kehilangan anaknya. Anaknya itu dijadikan alat untuk ngancam, tapi walaupun anaknya nggak diapa-apain, tapi lewat anaknya lah si Lemah ya. Dong ini menakut-nakuti. Aku menakut-nakuti kau lewat anakmu. Itulah tadi ya, seorang ibu kalau udah disentuh anak lemah ya. Takut sejahat-jahatnya dia. Sama, jadi ada berapa 4 orang ya? Satu geng itu ya. Pokoknya dia punya target dia adalah menghancurkan hidup 4 orang ini. Dan pernah Hancur sehancur-hancurnya. Semuanya hancur. semuanya keluarganya, Kecuali suaminya ya Kak, suami. Merekanya, keluarganya. Keluarganya hancur. termasuk karir. Karir hancur. Karena kan Nama baik. karena Nama Kia baik. ini kan terjadi di SMA. Udah gitu pembahasan dendamnya di beberapa tahun kemudian. Kia lihat juga posisi Song Hye Kyo ini kayaknya sudah cukup dewasa lah. Berpuluh-puluh tahun kemudian. 10 tahun. makanya 20 ya? 20 atau berapa gitu ya? artinya sudah cukup mapan 40-an lah dia karirnya, sudah cukup mapan, stabil ekonomi Iya, iya. gitulah ibaratnya. Berarti kalau karir dia dihancurkan, iya. Jadi si Park Yeon Jin itu penyiar berita, news anchor yang terkenal. Terkenal berita Kayak jadi cuaca ya. lah ya zaman sekarang. Kemarin Dia cuaca, khusus cuaca. Khusus cuaca, iya, tapi kalau dia misalnya kita kan jadi media kan, oh iya berita Iya. SCTV dia kan gitu. Iya, terus suaminya tuh pengusaha super kaya super kaya. dan baik kan. Ganteng lagi. Ganteng dan Jadi kamu baik. yang hancurkan ya? Makanya harus nonton. Harus nonton lah. Jadi Keren sih, Bo. kalau kita ceritakan di sini panjang dia sampai berhari-hari karena kan dia 16 episode ya Kak. Oke dia Andiwan, kita harus nonton. Kita harus Iya. nonton. Kita harus nonton ya. Oke, udah karena sudah dihancurkannya semua hidupnya si 4 orang pelaku itu. Dapatnya apa gitu? Bukan. Udah dapat puas belum gitu? Pasti dia puas kan udah hancur. Enggak, dia belum puas. Puas dia nggak? Puas ya kan Kak? Karena kan dia Oh, bilang iya. kan dia kan Iya, bukan iya, itu. iya. Apa lagi yang diharapkan? Nah, jadi untuk seorang yang korban pembunuh itu cuma satu yang diharapkan dia. Maaf. Permintaan maaf. Iya, iya. Dan itu nggak didapetin dia. Iya, betul. Dia nggak dapetin itu dan semua korban, semua orang pelaku itu nggak ada yang minta maaf sama dia. Padahal udah hancur. Padahal udah hancur. Hancur. Dan dia belum puas karena dia itu tujuan dia. Kalau dia minta maaf aja selesai, nggak bakal Iya. dilanjutin dia. Jadi kira-kira ya? Kayaknya itu umum ya Kak. Semua orang, semua korban seperti itu ya. Kira-kira. Ini kan dia udah menghancurkan hidupnya ya. Berarti orang udah berantakan nih, karir, anak, keluarga udah hancur semua di bawah si Song Hye Kyo ini. Kira pastilah Mong Daun. Mung Dong. Nanti kirainnya betul-betul saya itu yang menghancurkan hidup. Dong-en. Si Mung Dong. Mun Daun. Mung Dong-en. Pasti parah lah kemarahan, sedih, kecewanya si orang-orang yang sudah di ini kan. Karena kan mungkin orang-orang tuh merasa kan kenapa mereka nggak minta maaf, mungkin orang tuh merasa mungkin Nggak cuma salah, gini, ya. cuman gini dihancurkan gini, pasti kan ada ketidaksenangan ya kan kita diperlakukan seperti itu. Kira-kira dengan permintaan maaf dari Moon Dong-an, dengan semua perlakuan yang sudah dilakukan Moon Dong-an, apa selesai masalah itu? Enggak, karena orang itu nggak pantas dapat maaf. Enggak, ini kan kembalian pembalasan bulian kan. Iya. Kan si korban pelaku yang udah dibalas dendamkan ini kan kau nanya kan apakah Mondongan minta maaf tuh cukup sama orang itu gitu. Iya, itu. Jadi orang yang keluarga udah hancur itu, misalnya Moon Dong-an datang, maaf ya aku udah ngancurin hidup kau. Cukup. Pasti dia nggak bakal minta maaf lah. Kan ya? Si Mun Daun minta maaf. Minta maaf. Nggak bakal minta maaf. Kalau gitu dia judulnya nggak glory. Enggak, ini kayak mau bahas ininya. Gimana ya? Nah, bener. Karena tadi Kak dibilang Kak Yani, si Sebenarnya Moon dia Dong-an itu butuh permintaan maaf butuh aja. permintaan maaf aja. Kita balik ke posisinya. Dengan pembalasan yang luar biasa, yang kayaknya di luar nalar, di luar perkiraan BMKG lah. Pembalasan dia kan. Apa cukup? Bisa maaf? jadi ada beberapa yang kayak misalnya yang kedua si Lisara itu Lisara, ya. kayaknya kalau minta maaf iya gitu. Tapi kalau si Ya, mungkin Yeonjin emang itu Yeonjin. enggak, karena dia juga enggak tahu sebab kenapa dia masuk penjara. Jadi dia tuh dipenjarakan tapi dia nggak tahu sebab kenapa dia Kalau dipenjarakan. dia tahu rupanya. Ya Kan ini- mungkin dia pas Ini marah. kan sadar. Kita diperlakukan dengan sadar dan kita tahu siapa pelakunya. Dia masukkan penjara bukan karena kasus ini dilakukan sama si Pendongan. Dia membunuh. Dia bunuh. Dia membunuh. Tapi sebenarnya orang yang mati itu bukan karena dia. Kebetulan dia jadi dia yang masuk gitu loh. Ya, jadi dia tuh ceritanya tuh dia mukul kepala si kawannya juga di si geng itu. 4 orang tuh kan ada 2 laki-laki, 3 perempuan ya, dia 5. Dia membunuh ini laki-laki, ini laki-laki yang kedua, yang ketiga. Satu geng lain ya. Nah, ini dia bunuh ini,
dipukul kepalanya pakai vas bunga apa botol bir ya, botol bir. Kenapa dipukul? Karena ini mau ngebongkar ini. Oh, terus? Si Mundong kan ngehasut ini. Kau kasih tahu ini nanti ku bantuin kau gitu. Jadi ya ini merasa terancam kan, maka Hadran ini dipukul yang kepala ini pakai botol bir. Tapi emang udah bersimbah darah, udah pingsan juga Dia belum mati. Dia belum meninggal. Dia mati karena perempuan yang dulu diperkosa. Iya, korban dia juga. Korban dia juga. Jadi banyak. Dipukul pakai botol bir jadi itu pelengkap lah. Bulan terakhir itu yang bikin dia mati. Jadi mereka itu di sekolah itu semua guysnya. Ketika udah gak ada down, balik lagi ke lain. Yang lain. Terus jadi ada korban-korbannya gitu. Ini keluar dari Keluar sekolah. dari sekolah, tapi ada lagi dia korban lagi gitu. Jadi banyak. Ada nggak diceritain di film itu kalau kehidupan Mundongan setelah keluar dari sekolah itu ada nggak? Adalah, Ada dong. ada. Dibully dia? Tidak. Dia dong. tidak dibully, tapi dia betul-betul menderita. Betul-betul menderita. Dia harus menggapai. Dia harus Dia harus dia Setara ya, punya Kak? cita-cita, tapi dia harus mengumpulkan uang uang untuk balas dendam uang. itu. Uang Ya, itu berarti, tadi. berarti pembulian berakhir psikologisnya belum terselamatkan lah ya. Ya kalau psikologisnya enggak Bahkan ada. sampai Oh, dia berusaha bunuh diri juga Iya, kok. dia, Iya. dia selesai dari balas dendam dan semuanya udah masuk penjara. Dia mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri. Iya, betul. Karena dia nggak dapat permintaan maaf ya enggak. Iya. Tujuannya apa sampai ada kekasihnya lah yang bisa dibilang dokter bedah plastik ya. Yang mau bedah dia nggak mau dibedah, dioperasi. Tapi terakhir mau deh kan kak. Yang ada yang terakhir yang mau tutup. Kayaknya nggak mau, tapi ada yang ditatonya. Iya. Sukanya itu ditatoin. iya kan dia juga sih. Dia langsung sudah selesai pembahasan dendam itu dia mau bunuh diri. Tapi itulah tadi datanglah orang tua si dokter ini tadi berbicara bahwa anaknya semenjak sama dia begini menghilanglah dalam beberapa Iya. bulan dan udah jumpa lagi dan di dokter pasangannya ini pun juga Punya dendam juga. punya dendam juga yang tidak terlaksana dan tidak selesai juga. Maksudnya setuju sih dia Si gantung ya, kalau menurut aku si gantung ya kak ceritanya ya. Gantung. Apanya episode terakhirnya itu kan belum tahu kita gimana cara membalas dendam yang pasangan sebelahnya. Tapi kan itu nggak perlu ceritakan Iya, ya. karena memang sebenarnya ada glory ini ya. Dendamnya si Mundong. Iya makanya tadi yang kayak bilang berarti memang mungkin tindakan pembuliannya berakhir tapi tidak selesai dengan masalah psikologisnya. Iya. Lukanya Buktinya dia nggak selesai karena dia balas dendam Karena sampai dia dia setua cacat. itu. Iya maksudnya iya makanya itu dia nggak selesai kan dia belum nggak ada penerimaan kan bahwa belum itu tuntas masalah ini. itu bagian dari hidupku. Iya. Itulah memang takdir hidupku. Itu nggak ada. nggak ada. Oke, Oke terus Oke. terakhir. Terakhir ya, ini terakhir benar-benar terakhir ya. Tadi kan belum terakhir. Ini masih penasaran. Ini terakhirnya. Apa pendapat kakak tentang pembahasan dendam yang sebenarnya bukan adil rasanya, tapi memang benar-benar pembahasan dendam lah, yang tidak puas ternyata sudah dibalas, sudah menghancurkan, sama-sama hancur, ternyata nggak puas. Apa pendapat kakak-kakak yang udah nonton sampai habis bahkan 2 season? Gini ya, ini ada jawaban yang ideal, ada jawaban yang nggak ideal. Gitu. Jadi jawaban ideal ini klise lah ya. Klise yang semua orang tuh tahu gitu, tapi untuk melakukannya nggak segampang membacot kan gitu. Gampang itu. Kalau yang nggak ideal, yang idealnya yang paling penting itu adalah penerimaan tadi kan. Karena dibalas pun kalau kita belum menerima keadaan itu ya kita tetap mau bunuh diri gitu kan. Tetap masa ada yang kurang aja gitu dalam hidup kita gitu. Intinya sih sebenarnya memang harusnya kita menerima lah bahwa itulah takdir hidup kita gitu, kata ahli-ahli psikologi lah. Memang itulah yang digariskan Tuhan sama kita gitu. Tapi kan untuk sampai ke tahap itu kan nggak gampang. Sadis dan sekejam itu kayaknya untuk Wah, menerima bisa. nggak bisa. Ya dimaki orang aja pun kita Iya. terpikir-pikir ya. Bukan dimaki orang, dimaki bos misalnya kerjaan kita salah. Iya, karena emang kita yang salah gitu kan. Itu aja Emang kita kerja kita nggak beres, kita zert, masih ngajar nih gitu. iya, ngajar gampang itu. Itu jawaban ideal. Nggak ideal kalau menurut aku. Gimana ya? Nggak apa-apa. Balas. Karena gitu, dia berada dalam kayak mana ya? Dunia kita tuh memang dunia yang nggak ideal. Iya. Kita mau Karena kita nggak memang begitu cara kerja dunia. iya kan? Kita diperlakukan nggak adil. Waktu kita minta keadilan, nggak ada yang bisa ngasih keadilan itu. Padahal gitu kan. orang-orang itu minta untuk diurus urusannya bukti. Bukti ada. Semua udah kita Kasih aja hukuman, mungkin kalau waktu itu polisi ngukum dia di penjara, udah selesai ya. ya paling nggak separuh mungkin dari lukanya tuh ya udahlah gitu kan. Nggak ada yang ideal. Jadi ketika hidup di dunia yang nggak ideal kayak gini, terserah saya melakukan hal yang ideal tuh sulit dilakukan. Apa ya? Sia-sia.
kayak dia susah gitu kan, kayak dia dari sekolah udah disiksa, terus dia sebatang kara, ibunya pun ninggalkan dia, terus dia berjuang sendiri, sementara kawan-kawan yang ninggalin dia bawa uang gitu, iya ninggalin dia bawa uang kan. Sementara pelaku-pelaku yang bikin dia kayak gitu tuh kaya loh. Nyaman ya. Iya, hidupnya nyaman, kaya, dapat suami yang penyayang, punya anak hasil selingkuhan tapi tetap diterima sama Dapatlah suaminya. semua kebahagiaan dia. Kan kayak mana? Apakah nggak wajar gitu kita merasa nggak adil? Iya kan? Jadi ya balas Iya sih. dendam aja kan. Iya kalau aku Oke, sih. tadi jawaban ideal, jawaban gak ideal. Dia minta jawaban bijaksana tentang pembalasan dendam ini. Nah ibu ini Bijaksana. Iya. Nah, kita nggak bijaksana sekali. Enggak, karena kan namanya only one. Iya, Education. Pasti lah Education. education di only one ini. Kan nggak mungkin kita ajarkan di only one ini untuk membalas dendam. Tentu padahal kita tahu balas dendam apapun yang kita lakukan nggak akan memuaskan, nggak akan mencukupkan, Iya. nggak akan benar-benar bisa terbalas gitu. Apapun yang sudah Jadi kita lakukan. kalau dia untuk bijaksananya bagus, kita Balas dendam. ya kalau kita nggak mau balas dendam toh kalau kita balas dendam juga nggak ada dapat apa-apa, kita pergi aja. Nggak usah lagi ke dekat-dekat dia, pergi aja. Tapi lukanya tuh ngikutin kita terus Iya. loh gitu. Karena itu Bayangan tentang itu, dia nggak karena pernah itu pergi nggak ya, bisa selesai kan. Misalnya kayak yang tadi lah, dia pergi dari tempat itu, tapi kan dendam, marah, dia kecewa dia. Dan Mungkin pertama marah dia sama kawan-kawan, kedua kecewa dia dengan lingkungan dunia, ke guru orang yang nah harusnya ngasih itu kebaikan. berarti kita perlu seseorang yang profesional untuk membantu menyembuhkan lukanya ya. Supaya dia nggak balas dendam kan. Dia pergi tetap aja masih ada lukanya. Jadi dia membutuhkan orang yang lebih profesional dalam bidang itu. Izinkan kayak menyimpulkan. Ya. Keren kali dia. Ada yang nonton ya guys? Iya. Nyimpulkan. Iya. Benar, memang di only one ini memang di only one memang. Iya, hanya cuma di sini. Di one and only. Nggak nonton, menyimpulkan, Enggak kan dia. banyak bertanya ya. Karena dia nggak nonton, jadi dia banyak pertanyaan kayak gitu. Oke, silakan simpulkan. Tadi jawaban idealnya memang seharusnya balas dendam tuh nggak harusnya dilakukan. Iya. Ya kan? Kesimpulan yang ibu dapat. Lalu jawaban tidak idealnya ini turut emosional di dalamnya ya. Yang nggak sampaikan tadi melihat pembalasan dendam. Karena memang kita nggak bisa mungkiri ketika kita ada di posisi itu kita pasti nggak bisa tenang hidup kita. Benar-benar orang si pembuli itu mungkin pembuli itu bisa tidur tenang, kita masih mikirkan kenapa dia melakukan hal ini sama aku, kenapa Iya, ini benar-benar. harus aku yang menjalani. Kita aja tunggu foto. Kita aja yang kayak si Song Hye Kyo itu kan udah parah gitu sampai luka. Sementara kayak kita aja yang ibaratnya kena bully yang biasa aja itu yang di dalam dunia kerja gitu sembuhnya itu susah gitu. Iya. Kalau lagi yang udah ada bekasnya. Oke, jadi kayak simpulkan dulu. Iya, oke silakan. Jadi kesimpulannya, ketika misalnya mungkin kamu di only one pernah mendapatkan perlakuan pembulian, tindakan tidak menyenangkan dari orang-orang, mungkin kalau seandainya memang saat itu kamu mau butuh balas dendam, ya kan? Paling tidak jangan kamu lakukan sendiri. Gitu. Sebelum kamu lakukan itu, ceritakan pada siapapun orang yang menurut kamu lebih bijaksana. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan kamu untuk membalas dendam, ada orang yang lebih clear menghadapi masalah ini, bisa menunjukkan jalan kamu. Paling enggak, kamu enggak benar-benar kalut di dalam apa ya kak? Dalam pikiran kita Negatif itu. Setelah bisa mulai bercerita, mungkin ya akan ada pertolongan yang bisa dibantu gitu. Jadi kita tidak benar-benar terjerumus dalam masalah kita sendiri gitu. Nggak ada orang yang tahu kita bermasalah, nggak ada yang tahu kita misalnya apa ya, kita memang harus nggak apa-apa sih kayaknya kalau orang tahu kita bermasalah kak. harusnya memang nggak apa-apa ya. Iya, Aku dibully, ya udah. Berarti dia butuh bantuan, bukan Iya, aib dia gitu. itu. bukan salah kita. Harusnya pembulian itu aib menjadi si pelaku, bukan aib Iya, bagi kita bukan sebagai korban. korban Iya. gitu. Karena Tapi kebanyakan kebalik kayaknya. nah itu dia, makanya John Leon ini nggak dikasih Edukasi misalnya kamu mendapat perlakuan pembulian, tidak masalah kalau misalnya dalam hati kamu muncul rasa ingin membalas dendam gitu, kamu sedih, sampaikan sama siapapun,
kalaupun misalnya terlalu berat sulit menyampaikan kepada orang tua, siapapun itu, teman kamu yang paling kamu percaya mungkin bisa membantu kamu sampaikan ke orang tua. Siapa? Adik. Tetangga kamu, adik kamu, tulis di diary kamu. Barangkali suatu saat nanti ada orang yang membaca diary itu bisa tolong kamu, nggak apa-apa. Jadi paling tidak jangan simpan itu sendirian, gitu maksudnya. Karena pun dari cerita dari kakak ini tentang The Glory yang sudah membalaskan dengan begitu besarnya, hancurlah hidup orang-orang yang membuli, toh dia ingin mengakhiri hidupnya gitu. Iya. Tidak selesai masalah ini dengan membalaskan gitu kan, Kak. Itu The Glory. Kalau ada yang mau ditanya, Aku nambahin sedikit. oh ya boleh silakan. Jadi aku tadi malam itu, aku kan main-main TikTok kan, scrolling, terus ada ceramah Ustadz. Jadi ketika kita itu diperlakukan buruk, sebenarnya ada dua pilihan untuk kita dikasih. Iya benar. Diperlakukan buruk sama orang. Jadi kita tuh boleh membalas. Bahkan dia tuh waktu itu ngasih dalil dari Quran. Kalau diperlakukan buruk, balaslah dengan perbuatan yang setimpal. Iya. Nah, kita dipukul pipinya, ya dipukul balik gitu. Iya. Tapi ya maksudnya kita tidak ada dosa melakukan itu, tapi udah selesai. Sampai di situ aja balas. Sampai di situ aja, nggak ada lagi reward untuk kita di akhirat nanti gitu kalau buat yang kita muslim gitu. Ataupun pembelaan dari Tuhan juga kayaknya udah selesai di situ gitu. Atau yang kedua, kita memaafkan. Itu baru kalau memaafkan itu kebaikannya memang satu untuk kita di dunia ini, dan di akhirat nanti ada penghakiman Allah yang Iya. datang untuk orang itu Yang benar-benar adil ya, Kak. iya, dan ada kayak semacam reward juga lah untuk kita. Dan Tapi yang kedua ini kan susah ya. iya, tapi kayaknya kita berharap tidak sampailah terjadi pembulian separah itu untuk orang-orang yang nonton ini ya, misalnya kan, Kak. Kalau terjadi laporkan. Laporkan. Iya, kalau terjadi ceritakan sama siapapun yang kalian percaya. Terus juga kalau misalnya Kak bilang tadi Jeki jadi teringat gitu, ada positivisme namanya. Jadi apapun yang sebenarnya terjadi, baik buruk itu kita bisa pilih. Ini tragedi ini, kejadian ini mau jadi tragedi buruk atau mau jadi tragedi baik yang kita ingat, itu pilihannya dari kita. Jadi kita mau menderita atau tidak menderita, itu ada di pilihan dari kita. Bagaimanapun perlakuan orang dari luar, bagaimanapun orang mencerca kita, kalau misalnya kita merasa dia nggak sedang menceritakan aku, dia tidak sedang mengkurang ajarin aku misalnya gitu kan, ya udah tahu mau ngomong apa gitu. Tapi kalau memang sudah sampai ke perlakuan fisik, ya itu bukan lagi namanya bisa diomongin baik-baik. Laporkan gitu. Jangan diam, jangan tinggal diam, laporkan, ceritakan sama siapapun, cari pertolongan gitu. Oke? Oke, sampai sini dulu ya kayaknya ya. Pembahasan kita. Insya Allah daging banget. Insya Allah isi daging lengkap ya. Oke, akhirin. Akhirul kalam. Mungkin itu aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi, silahkan tulis di kolom bawah ini. Jangan lupa di subscribe, di share, di komen, di like juga ya, di subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.